Masa muda adalah masa mencari jati diri, masa untuk membuktikan eksistensi, masa untuk mencari perhatian, dan masa penuh semangat dan gairah. Akan tetapi, di balik semangat ini, perlu adanya kontrol dan perlu pembinaan, agar tidak berlebihan dan keluar dari bimbingan syariat agama. Bisa dikatakan, masa muda adalah penentu nasib kehidupan seorang manusia. Jika ia gunakan dengan baik, maka hidupnya akan baik, sukses, dan bahagia. Namun, jika ia sia-siakan hidupnya, maka ia akan mengalami kegagalan dan kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia, karena puncak kekuatan jasmani dan rohani manusia ada di fase ini. Bila kita klasifikasikan, fase kehidupan manusia di dunia ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase kanak-kanak, yakni kondisi manusia ketika lemah dan tidak tahu apapun. Kedua, fase muda, yakni kondisi manusia ketika kuat dan semangat, tetapi dengan waktu pendek antara usia 20 tahun hingga 40 tahun. Dan ketiga, fase tua, yakni kondisi manusia ketika lemah karena usia. Sehingga kehidupan manusia diawali dengan kondisi lemah, yaitu anak-anak, dan diakhiri dengan kondisi lemah pula, yaitu pada masa tua. Satu-satunya kondisi terbaik di mana saat manusia berada pada puncak kekuatan akal, jiwa, dan raga adalah saat masa muda. Satu kondisi saja, dan ini sebentar. Jangan sampai tersia-siakan untuk kesibukan yang tidak bernilai ibadah atau tidak bermanfaat, baik dunia maupun akhirat. Saking pentingnya masa muda, sampai-sampai Allah Ta'ala siapkan pertamaan khusus di hari kiamat tentang masa muda untuk apa digunakan. Dari Abu Barzah al-Aslami, Nabi SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmunya, di manakah ia amalkan, hartanya, bagaimana ia peroleh, dan di mana ia nafkahkan, serta mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Barzah al-Aslami. Dalam hadis tadi, Allah Ta'ala akan menanyakan secara khusus tentang masa muda, menunjukkan ini perkara yang sangat serius. Ya, saat ini Anda, wahai para pemuda, sedang menyiapkan jawaban pertanyaan tersebut. Siapkanlah jawaban terbaik di hadapan Allah Ta'ala kelak. Makanya, sangat luar biasa jika seorang pemuda dengan berbagai macam godaan dunia, mereka tetap teguh beragama dan istiqomah. Padahal pemuda masih cenderung terhadap dunia serta memiliki kemampuan dan semangat untuk meraihnya. Oleh karena itu, pemuda seperti inilah yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang sangat susah di hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ada anjuran khusus bagi para pemuda untuk mengisi waktu mudanya dalam ketaatan kepada Allah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Al-Munawi mengatakan, 5 hal ini, yakni waktu muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, dan waktu ketika hidup, barulah seseorang betul-betul mengetahuinya nilainya setelah kelima hal tersebut hilang. Maka benarlah kata Al-Munawi tadi, seseorang baru ingat kalau dia diberi nikmat sehat saat dia merasakan sakit, dia baru ingat diberi kekayaan setelah ia jatuh miskin, dan dia baru ingat memiliki waktu semangat untuk beramal di masa muda setelah dia nanti berada di usia senja yang sulit beramal. Penyesalan tidak ada gunanya jika seseorang hanya melewati masa tersebut dengan sia-sia. Karenanya Allah kagum dengan seorang pemuda yang memanfaatkan waktu mudanya untuk beramal soleh dan tidak menyimpang kepada kejelekan.
dari Uqbah bin Amir. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh Allah sangat mengagumi seseorang pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai kisah inspiratif, lihatlah amanah besar yang diberikan kepada para pemuda pada masa silam. Abu Bakar pernah berkata pada Zaid bin Sabit, dan ketika itu hadir pula Umar bin Khattab, "Engkau itu seorang pemuda yang cerdas, dan kami pun tidak ragu padamu. Engkau dahulu pernah menulis wahyu Rasulullah SAW. Telusurilah Al-Quran, lalu kumpulkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Ini juga pujian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada seorang pemuda seperti Zaid bin Sabit yang diberi amanah untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka dari itu, hendaknya para pemuda mengisi waktu mereka dengan kegiatan positif dan melakukan hal yang kontributif. Misalnya menghadiri majelis ilmu, menghafalkan Al-Quran, membuat kegiatan sosial yang berdampak baik bagi lingkungan. Juga tak lupa memilih circle pertemanan yang bisa meningkatkan semangat beribadah dan menjauhi kemungkaran. Semoga nasihat ini bermanfaat.